Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar statistika kami. Tugas besar ini judulnya eksplorasi data dua dimensi pada kelapa muda dan tua. Untuk daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, metode observasi, analisis data, visualisasi data, analisis korelasi, dan kesimpulan. Pendahuluannya pertama, di sini pendahuluannya Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Jenisnya ya ada kelapa tua dan muda. Dan untuk tujuan dari tugas besar ini untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelapa muda dan kelapa tua berdasarkan variabel morfologi seperti panjang, diameter, berat, dan volume air dan suhu. Dan juga memberikan wawasan ilmiah yang dapat mendukung standarisasi kualitas kelapa serta pengembangan teknologi pasca panen yang lebih efisien. Kemudian untuk metode observasinya, pertama untuk lokasinya sendiri kita lakukan observasi di 3 tempat. Yang pertama di pasar tradisional, dan duanya lagi itu di pedagang kelapa secara langsung, bukan di pasar lagi. Untuk prosedurnya, kita memilih sampel dulu, kemudian mengukur dimensi dari dimensi kelapa, volume air dan suhu air dari kelapa itu sendiri. Kemudian untuk timeline-nya, kita observasinya selama 2 minggu pada pagi hari dari jam 6 sampai jam 10. Untuk alat dan bahannya sendiri, pertama meteran, jangka sorong digital, timbangan digital, gelas ukur 1000 mm, termometer, alat pemotong, form pencatatan data, dan kamera. Kemudian untuk analisis datanya. Untuk data pertama, tabel pertama untuk panjang kelapanya. Dari panjang kelapa ini, kita bisa melihat bahwa kelapa tua lebih panjang dan memiliki variasi yang lebih besar dalam hal panjang dibandingkan kelapa muda. Kemudian untuk diameternya, kelapa tua lebih besar dalam hal diameter, namun lebih bervariasi dibanding dengan kelapa muda. Untuk berat kelapanya, kelapa tua lebih berat dan lebih bervariasi dalam hal berat dibandingkan kelapa muda. Untuk volume airnya, kelapa muda mengandung lebih banyak air daripada kelapa tua dengan variasi volume air yang lebih besar. Untuk suhunya, suhu pada air kelapa muda dan kelapa tua hampir tidak ada perbedaan signifikan. Keduanya memiliki suhu yang sangat mirip. Untuk ringkasannya ya, kelapa muda memiliki ukuran berat dan volume air yang lebih kecil daripada kelapa tua dengan rata yang lebih kelapa tua yang lebih rendah atau lebih konsisten. Untuk kelapa tuanya lebih besar dalam ukuran berat, volume, dan variasinya lebih tinggi. Next, visualisasi data akan diajukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk visualisasi data boxplot perbandingan panjang kelapa. Boxplot sendiri menunjukkan bahwa kelapa tua
memiliki panjang lebih besar dari kelapa muda. Panjang kelapa muda memiliki median 28 pada box plotnya dengan rentang 25 sampai 30 cm. Sedangkan kelapa tua memiliki median 40 cm dengan rentang 38 sampai 43 cm. Variasi panjang kelapa tua lebih besar dibandingkan kelapa muda dan tanpa ada pencilan atau outlier data pada kedua kelompok. Next. Selanjutnya untuk visualisasi data box plot perbandingan diameter kelapa. Box plot yang sekarang ini menunjukkan bahwa kelapa tua memiliki diameter lebih besar dibandingkan kelapa muda. Median diameter kelapa muda sekitar 16 cm, rentangnya adalah 16 sampai 18 cm, sementara kelapa tua memiliki median 22 cm, rentangnya 21 sampai 24 cm. Variasi diameter kelapa tua lebih besar tanpa pencilan outlier data pada kedua kelompok. Nextnya visualisasi data untuk box plot perbandingan berat kelapa. Box plot menunjukkan bahwa kelapa tua memiliki berat lebih besar dengan median sekitar 2 kg dan variasi yang lebih lebar. Sebaliknya, kelapa muda memiliki median 1 kg dengan variasi yang lebih kecil. Tidak ada pencilan atau outlier data pada kedua kelompok dan berat kelapa tua selalu lebih tinggi daripada kelapa muda. Next, visualisasi data untuk box plot perbandingan volume air kelapa. Box plot yang sekarang ini menunjukkan bahwa kelapa muda memiliki volume air yang lebih besar dengan median sekitar 300 ml dan variasi yang lebih besar. Kelapa tua memiliki median 150 ml dengan variasi yang lebih kecil. Tidak ada pencilan atau outlier data pada kedua kelompok tersebut dan volume air kelapa muda selalu lebih tinggi dibandingkan kelapa tua. Next, visualisasi data untuk box plot perbandingan suhu air kelapa. Box plot yang samping ini menunjukkan bahwa suhu air kelapa muda dan tua hampir sama dengan median sekitar 27 derajat Celcius dan rentang antar kuartil yang serupa. Tidak ada pencilan atau outlier data pada kedua kelompok dan suhu air kedua jenis kelapa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah analisis korelasi atau hubungan antar variabel. Next. Nah, di sini untuk analisis korelasinya menunjukkan bahwa hubungan antar variabel pada kelapa muda seperti panjang, diameter, berat, volume air, dan suhu air itu sangat lemah. Hubungan terkuat meskipun terkecil terdapat pada diameter dan berat kelapa dengan nilai sebesar 0,15. Nah, sedangkan variabel lainnya cenderung independen. Next. Nah, di sini bisa dilihat heat map dan juga scatter plotnya. Nah, di sini untuk kesimpulan analisisnya untuk yang scatter plot, panjang kelapa distribusinya mendekati normal dengan skewness positif, di mana data condong ke arah kanan. Nah, untuk diameter kelapa distribusi mendekati normal dengan pola simetris. Lalu untuk berat kelapa distribusinya menunjukkan pola left skewed, di mana data condong ke arah kiri. Nah, lalu kemudian untuk volume air kelapa distribusinya sedikit right skewed dengan ekor kanan lebih panjang. Lalu yang terakhir untuk suhu air distribusinya mendekati normal tanpa adanya kemiringan yang signifikan. Lalu untuk heat map-nya di sini bisa dilihat bahwa panjang kelapa dan berat kelapa muda memiliki hubungan positif yang lemah. Lalu untuk diameter kelapa muda memiliki korelasi negatif yang lemah terhadap volume air kelapa. Lalu untuk yang volume air kelapa muda hanya sedikit dipengaruhi oleh suhu air dengan hubungan negatif yang sangat kecil. Oke, next. Nah, kemudian untuk heat map, distribusi histogram dan scatter plot pada kelapa tua, di sini untuk kesimpulan analisisnya pada scatter plotnya, untuk panjang kelapa memiliki distribusi mendekati normal dengan sedikit skewness positif, yaitu atau ke arah kanan ya. Lalu kemudian untuk diameter kelapa itu distribusinya terlihat bahwa dia itu mendekati normal dengan kecenderungan simetris. Nah, lalu untuk berat kelapanya distribusinya memiliki pola left skewed dengan data condong ke arah kiri. Lalu kemudian untuk volume air kelapa distribusinya menunjukkan bahwa dia itu skewness positif yang lemah ke kanan. Lalu untuk suhu airnya distribusinya mendekati normal tanpa skewness yang signifikan. Nah, kemudian untuk heat-nya bisa dilihat bahwa panjang kelapa tua memiliki korelasi negatif lemah dengan diameter dan berat kelapa. Lalu kemudian untuk berat kelapa tua memiliki hubungan positif lemah dengan diameter kelapa, volume air kelapa, dan suhu airnya. Lalu untuk hubungan yang sangat lemah tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel tidak saling mempengaruhi secara kuat.
dengan tren yang hampir tidak terlihat dan dalam scatter plot. Nah, untuk kesimpulannya bahwa untuk distribusi ataupun korelasi pada kelapa muda dan kelapa tua ini tidak terlalu dipengaruhi, tidak saling tidak kuat lah intinya korelasinya. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, jadinya untuk antara kelapa muda dan kelapa. Kesimpulannya adalah penelitian dan analisis membandingkan kelapa muda dan kelapa tua dari segi panjang, diameter, berat, volume air, dan suhu air. Kelapa tua lebih besar dalam hal panjang, diameter, dan berat, sementara kelapa muda memiliki volume air yang lebih banyak. Suhu air keduanya juga hampir serupa tanpa perbedaan yang signifikan. Analisis korelasi menunjukkan hubungan lemah antar variabel baik pada kelapa muda maupun kelapa tua. Ukuran fisik kelapa juga tidak berpengaruh kuat terhadap satu sama lain, mengindikasikan faktor lain yang mungkin lebih memengaruhi untuk ke kualitas kelapa. Secara keseluruhan, distribusi data sebagian besar normal, meskipun ada sedikit skewness pada berat dan volume air. Temuan ini memberikan wawasan mengenai perbedaan morfologi kelapa muda dan kelapa tua, serta potensi untuk pengembangan teknologi pasca panen yang lebih efisien di industri kelapa. Selanjutnya saya akan berikan kembali ke Mas Zanki. Ya, baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.